Di sini kita butuhkan ulama-ulama yang terang penjabarannya, lurus manhajnya. Mereka yang akan memaparkan kepada kita. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi, kalau seandainya kesaktian adalah barometer kaji orang ini sudah sampai ke tingkat yang Masya Allah, maka kita boleh menobatkan Dajjal sebagai wali Allah. Karena yang boleh dapatkan karamah itu kan cuma wali Allah. Toh? Ini sikit-sikit wali Allah tuh amalannya menyimpang dari sunnah, kesaktiannya ini dan itu, maka kita nobatkanlah kalau begitu Dajjal. Karena Dajjal mempunyai banyak kemampuan kaum muslimin. Kemampuan Dajjal yang Masya Allah itu adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Dajjal jelas-jelas musuh Allah yang paling ditakuti. Para nabi itu sangat takut kepada umatnya kalau sempat mereka diberi fitnah oleh Allah dengan Dajjal nanti di akhir zaman. Nah, ibarat Allah masyarul muslimin yang kami muliakan. Untuk itu, apabila kita mendengarkan penjelasan tentang masalah dukun, maka kita tidak akan luput daripada dukun putih. Kita tidak akan luput daripada bicara tentang dukun putih. Ustaz. Hamba-hamba Allah kami muliakan. Ya Allah, fitnah yang melanda umat kita pada hari ini memang berangkat juga dengan lidah du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang menyeru di depan gerbang-gerbang pintu neraka jahanam. Rata-rata orang belajar Islam sekarang ini, orang-orang awam ini belajar Islam, targetnya sampai kepada kesaktian tertentu. Betul tidak? Baca ini nanti akan sakti ini. Baca ini akan dapatkan kemampuan ini. Baca ini akan ini. Afwan ini kaum muslimin. Ada seorang teman kental saya dulu waktu di Mesir. Namanya sebut saja namanya X. Kami semenjak dari pondok udah bersama dengan dia, Pak. Dari pesantren Tawalib Padang Panjang itu udah bareng dengan dia. Ke Mesir juga bareng. Ya. Malah satu apartemen tinggalnya. Dia punya amalan. Amalan itu semakin diamalkan makin kuat energinya, Pak. Sehingga energinya itu bisa ditransfer. Bisa dipindahkan kepada benda, kepada makhluk. Dan bisa menggulingkan orang dan bahkan menyelesaikan urusan dengan energi itu. Maksudnya bisa terguling-guling orang Pak dan bisa tercampak dengan energi yang dihembuskannya. Yang bersangkutan ngajak saya, Zul katanya, kita kan besoknya menjadi dai, menjadi kiai, menjadi ulama. Kita harus punya benteng yang kuat dari musuh-musuh yang akan menyerang kita. Praktekkanlah ini dan pelajari ini. Kita berlomba mana yang paling kuat di antara kita. Sampai-sampai Pak, hanya mengingat wajah orang aja, lalu dihembuskan dengan kuat, maka orang yang bersangkutan itu bisa jumpalitan. Bisa sakit, apa yang maunya kita? Sakit perutnya itu. Saya katakan, wahai saudaraku, itu jelas perbuatan setan. Enggak katanya. Saya membaca zikir ini sebanyak 5.000 kali malam. Saya baca zikir ini sebanyak sekian kali malam. Saya baca ini. Semakin banyak saya baca, semakin kuat. Apa kata saya? Kalau itu memang diajarkan, tentulah Rasulullah tidak akan pernah mau meluputkan penyampaiannya kepada umat. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum bihi ila Allah wa yudkhilukumul jannah illa qad amartukum bih." Tidak ada satu pun juga amalan yang bisa membuat kamu dicintai oleh Allah dan kamu masuk ke dalam surga, illa qad amartukum bihi, melainkan saya sudah sampaikan semuanya kepada kalian. Wa ma min syai'in yub'idukum 'anillah wa yudkhilukumun nar illa qad nahaitukum anhu. Tidak ada satu pun juga amalan yang bisa membuat kamu jauh dari Allah, bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka, illa qad nahaitukum anhu, melainkan aku telah larang kalian semuanya tentang amalan itu, tentang perbuatan itu. Jadi kenapa Nabi enggak ngamalkan kayak gitu? Kenapa ashabul ukhdud itu harus ada yang syahid? Kalau memang hanya dengan menghela nafas lalu menghembuskannya terguling-guling musuh, kenapa mereka enggak kayak gitu semua? Hah? Kenapa para sahabat enggak ada yang kayak gitu? Kenapa Nabi sendiri luka dan tanggal gigi gerahamnya copot bagian pelipisnya? Kenapa Nabi pun luka? Hamzah sampai dibelah perutnya, dadanya begitu. Kenapa? Saya tanyakan begitu. Bingung tuh kawan. Kalau memang ini ajaran Islam, kenapa Rasulullah menyembunyikannya dan baru sampean yang tahu? Marah dia Pak. Ya terserah. Saking marahnya Pak, gelas di depannya itu dia makan Pak. Persis kayak orang makan kerupuk. Dia marah, saya marah juga. Karena itu gelas milik apartemen kami sewaan Pak.
Kalau ada yang pecah wajib ganti. Saya bilang, ganti itu. Saya bilang, ganti. Dia sambil marah tuh matanya udah merah tuh. Orang makan gelas. Astagfirullahaladzim. Ganti saya bilang, ganti. Nah kaum muslimin terakhir, dia ngajak saya. Zul katanya, gini ajalah. Kamu coba taklukkan, kalau kamu bisa, oke, saya nggak akan ngajak lagi. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu ikuti amalan saya dan kamu belajar seperti yang saya terapkan sekarang. Saya katakan, ada satu syarat. Jangan kamu saja yang kasih syarat. Kamu juga harus makan syarat saya. Apa itu katanya? Kalau saya bisa menaklukkan apa yang akan kamu lakukan, kamu wajib taubat nasuha dan tinggalkan amalan itu. Apa katanya? Nah kita lihat nanti. Coba tuh, nggak adil Pak. Giliran kalian kalah harus ngikuti dia. Tapi giliran dia yang kalah, kita lihat nanti katanya. Ya, tapi kayak gitu memang. Saya maaf ya, bukan nunjuk Ustaz ya. Begini kaum muslimin. Selanjutnya dia mengisi energi ke sepotong papan, kecil dan ini sedikit papannya. Lalu diletakkannya di sudut ruangan. Ini kan dinding, ini lantai, diletakkan di sudut ruangan. Coba kamu ambil papan itu katanya kepada saya. Lalu saya katakan kepadanya, perjanjian tadi dipegang nggak? Saya bilang. Ya, kita lihatlah nanti. Jangan dilihat nanti. Saya benar-benar ingin. Yalah katanya. Ya. Kaum muslimin, kawan-kawan yang lain mencoba, mereka mengambil dengan semangat, semakin kuat semangat mereka, semakin kuat pentalan mereka. Mungkin ngerti lah Bapak deh ya, yang semacam ini. Makin bersemangat dia, makin kuat dia terpental. Bismillah. Ketika saya datang, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya pukul Pak. Saya sangat yakin setan yang tadi membuat terpental kawan-kawan ini, itu ngacir dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin kalau berhadapan syirik dengan ketauhidan, syirik akan hangus terbakar dan lari puntang-panting. Saya yakin begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Patah Pak, belah dua langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selesai. Termenunglah kawan ini. Saya katakan saatnya kamu tobat kepada Allah SWT. Setan kamu lari saya bilang. Itu benar kaum muslimin. Tidak sehingga Buya Mawardi almarhum, ini pimpinan Pondok Pesantren Tawalid Padang Panjang, kan pernah dimasuki oleh gerombolan pemahaman yang macam gini Pak, mengajarkan ilmu-ilmu apa yang bisa menggulung-gulingkan orang lewat segala macamnya. Apa kata Buya Mawardi? Sosek kalian sedolahnya kok. Bakiro. Tahu bakiro Pak? Berambus kalian dari sini semua. Pergi. Sasek kalian mah. Ini Buya Mawardi almarhum. Kalau orang Padang mesti tahu siapa dengan Buya Mawardi, ya. Pimpinan Pondok Pesantren generasi yang ketiga, ini Rasul Kiai Haji Abdullah bin Hakim, kemudian Buya Mawardi Muhammad, beliau sudah meninggal juga. Ini lagi-lagi Buya Muhammad Nasir nih kaum muslimin. Baik, inilah dia kemusyrikan itu yang berbungkus agama. Dukun yang berbungkus kedoknya Ustadz, Kiai. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi kita harus pandai membedakan ya. Kalau karamah dengan kesaktian itu, coba lihat di majalah-majalah itu. Transfer energi, transfer apa tuh kesaktian, transfer karamah, jual beli karamah. Apakah begitu yang karamah? Tidak kaum muslimin. Ini adalah orang-orang yang kadang-kadang tuh maaf ya, dia pakai peci, dia pakai apa namanya itu, sal, ya, lalu pajang, memajangkan diri masuk ke koran, masuk ke anu, ya kan, mbah atu, yang anu, yang itu, ya kan, ahli dalam ini, ahli dalam anu, siapa yang mau cepat begini. Silahkan datang. Siapa yang mau begini? Masya Allah. Sekarang ini para dukun saja sudah mempublikasikan dirinya, Pak. Kalau zaman Umar bin Khattab tuh bersih lembaran koran. Kalau seandainya ada koran di zaman beliau. Nah, hamba Allah yang kami muliakan arsyadani wa yakumullah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ayat 63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu yang tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati adalah orang-orang yang beriman. Imannya benar Pak, enggak musyrik, enggak bercampur dengan kesyirikan apapun. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang yang beriman serta bertakwa. Yang takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Jangankan yang haram, yang makruh saja dia hindari. Itu yang wali Allah. Kalau di tangan mereka terjadi karamah, di tangan mereka terjadi yang ajaib, yang luar biasa, itu memang karamah. Makanya tadi penekanan Laits bin Sa'ad tadi, penekanan Imam Syafi'i tadi, jangan terpukau melihat kesaktian-kesaktian orang.
lihat dulu amalannya gimana, sesuai sunnah nggak, sesuai Al-Quran dan sunnah tidak, begitu ya. Nah, hamba Allah yang kami muliakan, baik, insya Allah berikutnya kita akan buka ruangan diskusi dan tanya jawab sesuai dengan pesan yang dituliskan oleh panitia kepada kami. Ada ruangan tanya jawab. Insya Allah apabila ada yang akan memandu tanya jawab ini dan diskusi, kita dengan Ustadz insya Allah siap untuk minum Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya masuk kepada sesi tanya jawab. Berikut kami buka kesempatan bertanya untuk Bapak-bapak. Bisa langsung, kami beri kesempatan untuk 4 orang penanya. Kemudian untuk ibu-ibunya, tadi sudah kami siapkan lembaran-lembaran yang ingin bertanya, bisa dituliskan, nanti dititipkan kepada panitia, dan panitia nanti akan memberikan kepada kami. Langsung saja saya berikan pertanyaan. Dari sebelah kanan saya ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Sebelah kiri? Yang depan dulu Pak ya. Ustaz, saya mengenal seorang Ustaz, seorang ahli ruqyah. Ketika dia membaca sesuai dengan ruqyah syariah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah saat dia meruqyah, dia dengan mudahnya mengetahui jin. Misalkan itu jinnya ada di atas, bisa begini-begini. Setiap orang seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah betul bisa seperti itu, Pak? Ya. Boleh, insyaallah. Gimana Ustaz? Fadhal. Silakan Ustaz. Fadhal Syekh. Barakallahu fiik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Akhi al-karim, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis itu dan bala tentaranya, itu bangsa jin, bisa melihat kalian dari arah mereka melihat kalian, di mana kalian tidak akan bisa melihat dia dan kelompoknya. Jadi ayat ini mempermanenkan pengabulan Allah terhadap doa iblis. Iblis meminta kepada Allah, salah satu doanya, jadikanlah kami bisa melihat Adam dan anak cucu Adam, sementara mereka tidak bisa melihat kami. Allah kabulkan doa mereka. Kalau ada manusia mengaku tahu bahwa dia melihat jin, bahwa dia melihat setan, salah satu di antara dua saja. Yang pertama, bisa dan sangat mungkin orang yang bersangkutan itu adalah dukun, dan yang dilihatnya bukan jin dalam wujud asli, tetapi jin yang tasyakul. Jin yang tasyakul, yaitu jin yang melakukan pemindahan tempat dirinya dari alamnya ke alam manusia. Itu bisa dia melihat. Itu tasyakul. Jadi penampakan itu adalah jin yang melakukan tasyakul. Kadang-kadang bentuk yang dia inginkan seperti apa? Seperti ular, seperti anjing, seperti kucing, atau mungkin seperti penampakan genderuwo, hitam segala macamnya, ya. Ini tasyakul namanya. Yang bisa melihat itu adalah orang-orang yang jelas-jelas adalah sekutu setan. Atau yang kedua, di dalam dirinya sudah ada setan. Di dalam dirinya sudah ada jin. Dia yang bisa tahu di mana kawan-kawannya berada. Dan dia bisa merasakan itu. Ya, kalau ada ahli ruqyah yang katanya di situ ada satu, situ ada satu, berarti mulai curigailah ahli ruqyah ini. Ya, mulai curigai dia.
Mungkin dia menipu dirinya, padahal nggak ada, dia melihat supaya kelihatan hebat. Dia katakan situ ada satu, situ. Atau kalau memang ada, berarti dia sekutu setan. Jelas itu, nggak ada lagi permasalahan yang lain. Ahli ruqyah macam itu, kalau ketemu dengan ahli ruqyah yang tauhidnya lurus dan amalannya masya Allah, bisa kesurupan itu. Ahli ruqyah itu bisa kesurupan itu, karena dia sudah bersekutu dengan jin, atau dia pembohong. Gitu aja. Oke, jazakallah khair, barakallahu fiik. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin minta penjelasan aja. Tadi buku ensiklopedia tadi itu nama pengarangnya siapa dan judul lengkapnya gitu, apa gitu. Kalau misalnya sekarang banyak buku-buku gitu pas kita baca dalamnya malah menyesatkan gitu kan. Iya. Karena salah pengarang ya salah gitu. Ya, baik. Itu yang kedua tadi yang kata Pak Ustadz yang bahwa Allah sudah memberikan semua kepada kita melalui Nabi, bahkan tidak ada lagi yang kurang. Itu di surat apa, ayat berapa gitu? Apa yang kedua tadi, Pak? Yang tadi Pak Ustadz bilang bahwa Allah sudah memberikan semuanya amalan-amalan kepada melalui Rasulullah. Itu di Quran surat berapa gitu? Apakah yang Al-Maidah ayat 3 itu apa ada surat lainnya gitu? Yang tadi teman Pak Ustadz yang katanya itu amalan-amalan, kata Pak Ustadz itu Nabi nya mencontohkan kenapa kamu mengerjakan gitu. Kan ada dasarnya kata Pak Ustadz ini Allah sudah memberikan semua amalan-amalan itu melalui Nabi gitu. Surat berapa, ayat berapa gitu Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang lain? Dikumpulkan dulu, Pak. Ustaz. Ganti-gantian aja. Nampaknya arahnya ke pembahasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, salah satu tujuan kita di sini adalah agar supaya kita tidak terjumus ke dalam kemusyrikan. Nah, salah satu kemusyrikan itu adalah seperti yang kita ketahui tentang perbedaan doa, mantra, sugesti dan lain-lain gitu Ustaz. Tolong dijelaskan dalam hal ini Ustaz, karena kadang-kadang kita agak rancu antara doa dan mantra gitu Ustaz. Kita aja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ingin tanyakan kan fenomena sekarang banyak perdukunan yang terus terang sudah sampai masa televisi atau media. Sebagai umat muslim, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menangkal hal tersebut, khususnya di lingkungan kita sendiri? Yang mungkin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum jami'akum. Ibu-ibu juga ada memasukkan pertanyaan melalui beberapa lembaran. Masya Allah. Jadi nanti setelah kita jawab yang bapak-bapak, kita langsung ke ibu dulu ya. Yang pertama, siapa nama penulis dari buku ensiklopedia pengobatan Islam tadi? Bukunya buku terbitan baru, tebal. Nama penulisnya saya tidak begitu ingat. Akan tetapi, insya Allah saya sudah membacanya dan buku itu seluruhnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan izin Allah, saya merekomendasikan kepada jamaah-jamaah yang saya pimpin di Sumatera Barat untuk menjadikan buku itu sebagai salah satu buku rujukan kita dalam masalah pengobatan Islam. Untuk masalah perdukunan, Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga sangat terkenal dengan buku-buku beliau seperti Tolak Sihir Cara Islam. Syekh Wahid Abdul Salam Bali, di situ beliau menyebutkan kalau umpamanya semacam ini kaum muslimin, Tolak Sihir Cara Islam. Di kitab ini dijelaskan tentang berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh dukun dan para sekutunya, seperti sihir perceraian, kemudian
sihir tipuan penglihatan, sihir pelet, pengobatan terhadap pelet ini. Kemudian sihir gila, ada orang gilanya karena disihir. Kemudian sihir lesu aja nggak ada semangat, pengennya tidur terus dan pengen terus sihir panggilan-panggilan gaib. Kemudian sihir penyakit, berbagai macam penyakit diuraikan dan pengobatannya menurut Islam. Ini dalam oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kemudian sihir pendarahan. Seorang istri yang kalau suaminya mau mendekati, tahu-tahu dia langsung pendarahan. Ketika suaminya pergi, hilang pendarahannya. Ini adalah gangguan sihir. Ya, bagaimana cara pengobatannya menurut Islam? Demikian juga sihir penghalang pernikahan. Mau nikah udah jadi, tahu-tahu si perempuannya lari, udah nggak mau aja, berubah saja pikirannya. Atau kadang-kadang bagaimana orangnya bisa bercerai, masuk rumah tuh udah suntuk aja melihat istrinya. Istri juga muak melihat suaminya. Ketika dia keluar rumah jadi rindu pada istrinya. Nah, ini udah jelas adalah perbuatan sihir. Dan bagaimana cara pengobatannya? Ya, ini yang semacam ini diuraikan di dalam kitab ini, termasuk dalam pengobatan ensiklopedia pengobatan Islam tadi. Kemudian tentang Rasulullah SAW menyebutkan hadis tadi, itu hadis Pak, bukan ayat ya. Ma min syai'in yuqarribukum bihi ila Allah wa yudkhilukumul jannah illa qad amartukum bihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahih menurut syarat Imam Muslim. Nah, tidak ada satupun amalan yang bisa membuat kamu dekat dengan Allah dan kamu masuk dalam surga, melainkan aku sudah ajarkan semuanya dan contohkan semuanya kepada kamu. Sekarang pengen tahu amalan Rasul itu apa-apa saja. Di situ kita butuh kepada apa-apa amalan Rasul pagi dan petang, siang dan malam. Sudah ada kitab-kitab sunnah yang melengkap menjelaskan tentang itu semua. Ya Pak ya. Nah, kemudian wa ma min syai'in yubaidukum 'anillah wa yudkhilukumun nar illa qad nahaitukum an. Dan tidak ada satu pun juga amalan yang bisa membuat kamu jauh dari Allah dan kamu masuk dalam neraka, melainkan aku sudah peringatkan kamu, sudah saya sampaikan semuanya kepada kamu. Jangan lakukan. Berarti ini adalah hadis, bukan ayat. Kalau dalam ayat hanya perintah Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allahumma arhamna bil Quran. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa beda antara mantra, ya, doa, sugesti? Mantra itu artinya secara bahasa Arabnya adalah ruqyah. Ruqyah itu artinya mantra. Ruqa, ya, ruqyah itu adalah mantra-mantra. Doa bedanya apa? Salah satu isi daripada ruqyah atau mantra itu adalah doa. Tapi ada ruqyah yang diharamkan dalam agama, ada ruqyah yang disyariatkan. Ruqyah yang diharamkan adalah yang dibaca oleh para dukun. Ya, jampi-jampi mantra-mantra yang dibaca oleh para dukun. Isinya seringnya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada nama-nama kepala jin di wilayah tertentu. Nah, dengan memanggil nama mereka dan mengucapkan kalimat yang disenangi oleh mereka, tetapi dilaknat oleh Allah kalimat-kalimat itu. Jadi ini adalah mantra. Ini adalah yang diharamkan. Sementara yang dihalalkan, yang disyariatkan, bahkan Al-Fatihah juga termasuk ruqyah. Ini termasuk mantra yang disyariatkan. Ayat-ayat Al-Quran seluruhnya adalah mantra-mantra yang atau ruqyah yang disyariatkan. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, para ulama telah menyepakati kebolehan secara melakukan ruqyah atau mantra-mantra secara syariah itu dengan syarat berikut ini. Ini syarat-syarat boleh memantra-mantrai atau melakukan ruqyah. Syaratnya, 1. Hendaknya dengan menggunakan ayat-ayat dari firman Allah dalam Al-Quranul Karim seluruhnya, atau dengan Asmaul Husna, atau dengan doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ma'thur, yang sahih. Ini yang pertama syaratnya. Nggak boleh sembarangan mantra Pak ya. Yang kedua, hendaknya menggunakan bahasa Arab yang fasih, yang jelas, yang benar, dan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh siapapun saja. Yang ketiga, hendaknya orang yang meruqyah ini berkeyakinan bahwa ruqyah ini tidak akan memberikan manfaat apa-apa untuk orang yang diruqyahi, untuk orang yang dimantra-mantrai, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadanya manfaat terhadap apa yang dibaca. Jadi jangan sampai ahli ruqyah itu meyakini bacaan ini yang menyebabkan setan ini hilang. Ruqyahnya ini akan menyebabkan penyakitnya sembuh. Jangan itu ada keyakinannya ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat,
ruqyah ini atau mantra-mantra itu, jampi-jampi tersebut dilakukan dengan cara-cara atau dengan metode yang disyariahkan, jangan dengan cara dan metode yang diharamkan. Contoh, menuliskan ayat kursi di atas piring, ya. Menuliskan ayat kursi di atas piring, kemudian menyiramnya dengan air, lalu kemudian disiramkan atau diminumkan. Ini cara yang diingkari oleh para ulama-ulama mutaakhirin yang bermanhaj salaf seperti Syekh bin Baz. Beliau menyatakan ini bisa menggiring manusia kepada kesesatan dan kesyirikan. Ini contohnya kaum muslimin. Kemudian begitu juga tidak boleh dengan berpedoman kepada bintang anu. Kalau nanti bintang anu kamu akan saya ruqyah umpamanya. Nah, itu sudah kena dia itu. Ini sudah diharamkan melakukan acara ruqyah dengan mempercayai hari tertentu, jam tertentu, waktu tertentu. Ini tidak benarkan. Kemudian yang kelima, ruqyah ini tidak boleh dilakukan oleh sahir, oleh dukun, ya, atau oleh orang-orang yang terkenal dengan peramal, paranormal dan sebagainya. Tidak boleh dilakukan oleh mereka. Yang keenam, jangan melakukan ruqyah dengan istilah-istilah atau raja-raja tertentu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada perintah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Tadawaw wa la tatadawaw bil haram." Berobatlah kamu, tapi kamu jangan berobat dengan yang haram. Salah satu berobat dengan yang haram itu adalah dengan mendatangi para dukun, lalu minta kepada mereka ruqyah-ruqyah mereka, jampi-jampian mereka kaum muslimin, baca-bacaan mantra-mantra mereka. Jadi mantra dengan doa itu adalah ruqyah, sementara doa itu bahagian daripada ini. Jelas Pak ya? Kemudian sugesti, ini lain lagi. Sugesti ini setengah daripada kesembuhan. Setengah daripada kesembuhan. Cukup dengan air putih saja dibacakan Al-Fatihah, sementara orang yang akan meminum ini yakin dia akan sembuh dengan air putih yang dibacakan Al-Fatihah oleh sang kiai, sang guru besar. Keyakinannya ini sudah mengantarkannya kepada setengah daripada kesembuhan. Itu namanya sugesti, karena guru saya. Padahal dia sendiri juga bisa itu. Dia sendiri juga bisa baca Al-Fatihah di air putih itu. Tapi dia tidak begitu percaya diri kepada dirinya. Dia harus lewat lidah gurunya juga. Sehingga kaum muslimin yang kami muliakan, waktu di Tanah Suci, ada jamaah ngambil air zam-zam, bawa ke kamar hotel. Lalu diantarkan ke kamar saya. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, bacakan ini untuk kesembuhan, untuk ini. Saya katakan, kenapa enggak ibu saja yang baca? Tapi dari Pak Ustadz lancak Pak Ustadz. Bagusnya dari Pak Ustadz aja. Nanti di depan multazam Pak Ustadz ya. Udah minta tolong kita di depan multazam lagi. Saya katakan, Bu, ya harus dikasihkan ilmu jemaah yang macam ini. Jangan dibiarkan mereka tergantung dengan Ustadz. Bu, ini zam-zam. Rasulullah telah bersabda, air minum zam-zam ini apabila dibacakan kepadanya oleh orang yang membaca ingin meminumnya dengan niatan apa, Allah akan kabulkan Bu. Nggak mesti harus ustaz. Coba ibu yang lakukan, coba ibu yang baca, Bismillah Bu. Ya, nah sebagiannya dia lakukan dengan dirinya sendiri, tapi dia masih satu yang dari ustaz ya katanya, masih pengen juga dari ustaz. Ya wes, Bismillah, kita bantu satu Pak. Terus dia tanya lagi, di depan multazam nggak Pak Ustaz? Bu, di depan multazam dengan di sini sami mawon. Apa tuh? Podo wae. Sama saja Bu. Sama saja. Pokoknya ibu didoakan ini air. InsyaAllah. Bismillah. Sugesti itu Pak sebenarnya Pak. Itu adalah sugesti. Apa bedanya? Yang nggak ada. Sugesti itu hanya pemberian rasa semangat tertentu dengan keadaan waktu atau orang tertentu. Atau dengan bacaan tertentu. Nah kaum muslimin yang kami muliakan. Dr. Muhammad Al-Uraifi. Syekh, salah seorang ulama karismatik di Timur Tengah saat ini. Mungkin di antara kita hampir tidak ada yang tidak kenal dengan beliau ya. Subhanallah. Beliau menulis dalam bukunya apa terjemahan bukunya itu? Jangan takut sakit. Ada yang punya buku ini Pak? Jangan takut sakit. Di situ beliau ceritakan tentang sugesti. Seorang gaek-gaek, seorang kakek-kakek datang dari wilayah perbukitan mau disuntik oleh dokter. Menurut orang kampung itu kalau disuntik sembuh. Kan begitu. Lalu dia datang pada dokter muda ini.
Pak dokter, tolong suntik saya sakit. Apa kata dokter? Dia dianalisa, Bapak itu nggak sakit Pak. Bapak itu baik-baik aja, cuma Bapak butuh istirahat. Enggak, saya mau disuntik katanya. Jadi disuntik. Ketika diyakin oleh dokter muda ini bahwa dia itu sehat aja, tetap ngotot mau disuntik. Nah baiklah, si dokter ini akhirnya diambilnya suntik itu Pak, diisinya air putih biasa. Diisinya air putih biasa, lalu disuntiknya Bapak dengan air putih biasa. Setelah disuntik, si orang tua ini senangnya luar biasa. Pak, setelah Bapak disuntik ini, Bapak pulang ke rumah istirahat yang banyak ya. Iya Pak dokter katanya. Senangnya, sehat, sembuh, dia kasih tahu, saya disuntik katanya. Jadi sembuhnya itu karena disuntik. Sugestinya kalau disuntik sembuh, kan begitu kan? Padahal pakai air putih loh Pak. Itu sugesti itu namanya Pak. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan tadi tentang pencegahan. Bagaimana ini? Terlalu banyak informasi-informasi yang menyesatkan lewat media yang diterima oleh masyarakat kita. Pencegahnya bagaimana? Tidak ada pencegahan yang lebih sempurna daripada ilmu. Ilmu itu kata Ali bin Abi Thalib adalah benteng dari segala bahaya yang akan datang. Ya, apapun bahaya adalah ilmu bentengnya. Kalau harta kita membentenginya, kita yang menjaganya. Kalau ilmu, dia yang menjaga kita, dia membentengi kita. Maka wajib kita ilmui Pak. Wajib kita mengilmui seluk-beluk setan itu apa, perdukunan itu apa, cara mengatasinya bagaimana, yang sahih menurut sunnah Rasulullah. Kalau sudah macam itu, insya Allah lah. Jadi masyarakat kita ini perlu ada pencerdasan yang kayak gini. Perlu ada pencerdasan kayak gini. Ini kan jarang dibahas itu televisi Pak. Ya kan? Jarang dibahas Pak. Kalau dibahas nggak laku lagi dukun-dukunnya. Nah mereka itu malah dipublikasikan sekarang di televisi. Sementara kajian kayak gini ini nggak laku di TV-TV, nggak laku. Ya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan dari ibu kita. Apa bedanya dukun dengan guru spiritual? Nah, ini bahasa ini canggihkan aja ini, Pak. Ya, apa bedanya? Kayak tadi, sami mawon, podo wae. Perbuatan atau amalan apa yang bisa menghapus dosa nenek moyang yang sudah meninggal bila nenek moyang kita melakukan hal-hal yang syirik atau perdukunan? Tidak ada dosa yang bisa dihapuskan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Dia sudah meninggal, dia bawa dosanya. La taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu tidak akan diwariskan kepada ahli waris ke bawahnya. Dalam Islam itu tidak ada dosa warisan. Hanya saja kalau di satu wilayah itu terkenal dengan kesyirikannya, terkenal dengan pernah diazab karena perdukunannya, karena kesyirikannya, dosa besarnya, Rasul tidak memerintahkan dan tidak menganjurkan kita melewati daerah itu, ambil jalan lain. Kalaupun terpaksa harus lewat itu, kata Rasulullah SAW, wajib dipacu kencang. Dalam Sahih Bukhari, Rasul memacu kencang kendaraannya. Ketika sahabat-sahabat merasa heran, di sini Rasul mengatakan, di sini ada petaka dan laknat Allah yang pernah diturunkan kemari. Bahkan Rasul melarang, jangan minum airnya, jangan dimakan makanannya. Kalau melewati di daerah yang macam itu, Pak. Karena daerah itu dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Jadi nggak ada itu istilahnya amalan yang bisa menghapuskan dosa syirik nenek moyang, itu tidak ada, ya. Nah, ini termasuk ajaran-ajaran yang disebarkan secara liar oleh dai-dai yang tidak berilmu. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, pertanyaan ana di luar tema. Ya, saya berharap ini bisa ditanyakan nanti secara langsung kepada saya lewat SMS atau insyaallah saya bisa dijelaskan. Masalah suami istri, Pak. Makanya enggak saya bacakan. Ya. Ustadz, bagaimana dengan ilmu teknologi yang konon dapat membuat air biasa menjadi berenergi, dapat menyembuhkan penyakit dan meningkatkan potensi pria? Bagaimana menurut syariat? Sedang air sebaik-baiknya adalah air Zam-Zam. Itu pun harus dengan berdoa diminumnya dan niatnya ingin apa minum Zam-Zam. Dan ya, intinya kan air yang terbaik itu air Zam-Zam. Dengan berdoa ketika minumnya, ya, Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Demikian dari Rasulullah SAW. Lalu teknologi yang bisa meningkatkan kualitas air, teknologi yang bisa segala macamnya, kaum muslimin yang kami muliakan. Waja'alna, kami telah menjadikan, ya, dari air itu segala sesuatu hidup. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bantuan teknologi yang memasukkan unsur ini, memasukkan unsur itu dilarangkah? Tidak. Dalam masalah teknologi Rasul sudah menyebutkan di dalam hadisnya,
Amma fi umuri dunyakum fa antum a'lamu biha. Dalam urusan dunia kamu lebih tahu. Maka sains teknologi itu urusan dunia, kamu lebih tahu. Dulu pernah Nabi mencoba campur tangan sedikit tentang masalah bercocok tanam, ternyata gagal panen. Nah itu urusan duniawi, padahal para petani lebih tahu. Maka disitu Rasul mengatakan, urusan dunia jangan ikuti saya lah. Kamu boleh untuk berkembang, majulah. Mana yang lebih baik, mana yang lebih berkembang, silahkan urusan dunia. Tapi urusan agama, wa amma fi umuri dinikum fa ilayya. Dalam urusan agama kamu wajib hanya ikut yang dari saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, urusan dunia ini, mau airnya dijadikan apa, ditambah dengan kekuatan apa segala macamnya, itu tidak termasuk bagian pada syirik, kecuali kalau kita yakin air ini yang membuat saya kuat, musyrik dia. Air ini yang membuat saya sehat, musyrik dia. Dan iklan-iklan penuh dengan muatan syirik memang. Kalau bukan karena obat ini, saya tidak akan pernah sembuh. Allah, ilaha illallah. Ya. Terus bagaimana mencegah atau menghindari agar tidak terkena sihir atau santet, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada keluarga, dan bagaimana cara pengobatannya apabila sihir atau santet tersebut sudah mengenai diri kita ataupun keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, pernah diguna-gunai, pernah disihir, ya, pernah disantet, kena beliau. Turun malaikat memerintahkan untuk membaca 3 qul. Kemudian buhul sihir yang ada di dalam sumur itu dikeluarkan dan dimusnahkan. Nabi pun melakukannya. Dengan izin Allah beliau dibebaskan dan diselamatkan oleh Allah setelah itu dari gangguan sihir. Dan Nabi merutinkannya pagi dan petang. Ada satu paket doa-doa yang dibaca oleh Nabi di waktu pagi dan petang. Itu dibaca selepas sholat subuh, Pak. Kan ada zikir yang rutin itu selepas sholat. Nah selepas sholat itu ada zikir pagi, dibaca sampai terbit matahari. Begitu juga sore, menjelang maghrib, 45 menit menjelang maghrib, bacalah zikir-zikir Nabi itu. Nah siapa yang membacanya? Ada jaminan-jaminan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Yang membaca ini Allah akan jaga dia dengan petugas resmi dari langit sampai sore. Yang baca sore Allah akan jagakan dia dengan petugas resmi dari langit sampai besok pagi. Maka rutinkan baca itu. Tidak ada dukun, tidak ada santet, tidak ada teluh, tidak ada tenung yang berhasil akan masuk di keluarga ini, insya Allah Taala. Yang udah terlanjur pakai ruqyah. Ada adab-adab, ada etika-etika, dan ada cara-cara yang diajarkan di dalam Islam. Insya Allah ikhwan-ikhwan kita di Jakarta ini, Jabodetabek ini sudah menghidupkan sunnah ini. Jadi banyaklah, datangilah ikhwan-ikhwan yang memang mempunyai pemahaman yang lurus dengan pemahaman salafus saleh, dan dengan cara itu mereka mengobati orang-orang yang terkena santet. Insyaallah taala sembuh, dengan izin Allah taala sembuh, dengan izin Allah taala sembuh. Yakinlah kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi singkatnya begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, 1, orang tadinya sholat 5 waktu, rajin. Kemudian lama-lama hanya 2 atau 3 kali sehari dan berlangsung lama. Apakah ini kena pengaruh jin? Dan apa hukumnya kalau minta doa ruqyah ke Ustadz? 2, Ustadz, kalau suami istri semula akur-akur saja harmonis, tetapi sudah pernikahan lama, selalu ribut-ribut, apa ada pengaruh jin? Syukron. Ya. Ada yang merasa disinggung? Oh ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang merasa disinggung berarti pengajiannya kena. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, pertanyaan, futur itu pakaian makhluk hidup manusia. Futur, likulli amalin syirrah, wa likulli syirrah fatrah. Setiap amal itu ada masa semangat-semangatnya, dan setiap semangat itu ada futurnya. Tapi siapa yang futurnya tetap ke arah sunnah, maka dia selamat. Tapi siapa yang futurnya keluar daripada sunnah, sholatnya jadi 3 kali sehari, berarti futurnya keluar dari sunnah, halaka, celakalah dia. Jadi futur kaum muslimin yang kami muliakan, jangan sampai keluar daripada sunnah. Kalau itu terjadi bagaimana Pak Ustaz? Ada pengaruh jin nggak? Ya udah pastilah. Jin itu selalu punya pengaruh terhadap orang sampai orang itu meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi belum tentu dia kesurupan. Dia sudah jadi dukun-dukuni, bisa jadi itu memang resmi daripada malasnya dia. Di sinilah Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari rasa lemah dan kasal, malas. Malas ini berlindung kepada Allah. Juga baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni
ibadatika. Ya Allah, tolong hamba ya Allah untuk baik benar dalam mensyukuri Engkau, baik benar dalam mengingat Engkau, dan baik dalam menyembah Engkau ya Allah. Tolong hamba, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini bak baling-baling di atas bukit. Allah yang menguasai hati di antara dua jarinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa lewat lisan Rasulnya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati hamba untuk tetap tegar di atas ibadah kepada Engkau, untuk tetap tegar di atas agama Engkau. Minta tolong pada Allah, Pak. Belum tentu kita yang sekarang ini semangat akan terus permanen kayak gitu. Enggak, hati kita ini bukan hati malaikat. Hati kita ini hati manusia. Qalbun judulnya, Pak. Kalau bahasa Arab qalbun itu dari kalimat qalaba, mudah bolak-balik. Maka qalbun itu la yusammal qalbu bil qalbi illa bitaqallubihi. Tidaklah disebut kalbu itu dengan qalb kecuali bitaqallubihi, mudah bolak-baliknya. Minta tolong kepada Allah agar Allah yang meneguhkan hati ini. Ya. Kepada orang-orang yang merasa malas ibadahnya sekarang segala macamnya, setan punya pengaruh tidak di situ pasti. Dia pasti akan menggoda kita untuk futur, untuk malas, untuk lemah. Tetapi kita juga bisa meminta kepada Allah bantuan dan pertolongan. Kemudian tentang masalah suami istri yang harmonis, sekarang sudah mulai ribut. Ya, kalau ributnya masih ribut yang lumrah, yang wajar, rumah tangga mana yang tidak pernah ribut? Kalau ada yang mengatakan rumah tangga kami harmonis terus kok Pak Ustadz, nggak pernah ribut, bohong. Itu sudah bohong. Perlu kita buat stempel khusus pembohong. Nggak mungkin rumah tangga itu yang akur terus, itu nggak mungkin. Rasulullah yang mulia saja, manusia terbaik mempergauli keluarganya, dan itu dipuji-puji oleh para istrinya. Ada nggak badai sedikitnya, angin ribut sedikitnya dalam rumah tangga beliau? Ada kaum muslimin. Al-Quran menceritakan rumah tangga mereka, tetapi ributnya nyunah. Untuk dicontoh gimana cara ribut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bakalan akan ribut nih, punya rencana ribut sih nggak ada ya. Tapi bakalan ribut itu dengan istri pasti ada. Tapi gimana cara Rasul ributnya dengan istri? Subhanallah, Pak. Coba tiru ributnya Rasul dengan istri, berujung kepada bertambah cinta istri pada suami. Ini sekali ribut ujung-ujungnya cerai. Itu kan ribut yang gagal tuh, Pak. Rasulullah itu ributnya sempurna. Makin ribut makin cantik istri nampak di matanya. Rasulullah makin dicintai oleh istrinya. Ributnya macam ini yang ditiru. Nah, sekarang ada nggak pengaruh setan? Kerjaan setan itu kaum muslimin. Tolong dibaca buku Al-Kabair itu oleh Imam Zahabi. Reward termasuk talbis iblis, perangkap iblis oleh Ibnul Jauzi. Reward yang terbesar diberikan oleh iblis kepada setan yang mampu memecah belah suami istri. Jadi kerjaan setan itu ada yang khusus merusak rumah tangga suami istri yang harmonis, yang akur. Ya? Ini kerjaan mereka. Kalau ada yang berhasil membuat cerai, maka iblis ini akan mendapatkan penghargaan yang Masya Allah oleh si iblis. Naik pangkatnya, Pak. Nah, jadi ada nggak dampaknya? Perlukah nggak diruqyah? Perlu nggak datang kepada ustadz? Belum tentu itu mereka diguna-gunai. Tapi nggak ada masalah, nggak ada cara, nggak salah kalau seandainya didatangi ustadz. Karena ini salah satu solusi yang baik dan benar. Datangilah orang soleh yang berilmu, daripada nanti datangnya ke orang yang salah. Datangi orang yang soleh, Pak, jangan orang yang salah. Ya, kalau datang pada orang yang soleh berilmu, insya Allah dia akan berusaha untuk kembali mengakurkan mereka. Kalau datang pada orang yang salah, masih banyak perempuan yang lain, kamu ceraikan aja perempuan kayak gini, kan gitu ujung-ujungnya. Kayak dia aja yang perempuan. Kalau kamu mau bisa ngantri di belakang kamu, saya yang carikan. Udahlah kayak gitu. Tambah dikomporin oleh setan manusia, Pak. Baik. Jadi demikian. Terakhir, assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon penjelasan. Seseorang yang pernah mengikuti pengobatan melalui apa nih? Katanya orang pintar, tapi hatinya tidak membenarkan, hanya sekedar menghormati. Syukron. Ya, kaum muslimin kami muliakan. Menghormati musuh Allah ini jelas-jelas dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Justru kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka di mana mereka berada dan menghinakan mereka serta berlaku keraslah kepada mereka. Qatilul kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perangi orang kafir itu, orang-orang munafik, dan berlaku keraslah kamu kepada mereka. Kaum muslimin yang kami muliakan, kalau ada dukun muslim dia itu orang munafik gitu. Perintahnya untuk kita kepada mereka, berlaku kasarlah kepada mereka, berlaku keraslah kepada mereka.
kaum muslimin yang kami muliakan, bukan untuk menghormati mereka, apalagi di hati. Nggak boleh menghormati orang-orang munafik walaupun di hati itu. Nggak boleh kaum muslimin. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, demikian. Apa masih ada waktu 8 menit lagi? Apabila yang ada yang bertanya lagi, tafadhol. Silakan kepada ini. Assalamualaikum Ustaz. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah dengan melihat atau membaca ramalan-ramalan bintang yang ada di sebuah majalah atau di internet itu bisa disamakan dengan mendatangi dukun? Yang pertama itu. Yang kedua, ada sebuah praktek pengobatan yang pernah saya lihat. Dia hanya menggunakan air putih dalam pengobatannya, lalu dia membacakan di situ beberapa surat-surat dari Al-Quran dan sebuah perkataan-perkataan yang tidak begitu jelas di telinga saya. Apakah itu juga termasuk dalam ruqyah Islam atau itu menyimpang dari syariat kita? Lalu yang terakhir Ustaz, ada teman itu katanya dia keturunan Raden, yang Radennya itu punya jin penjaga dan dia sangat khawatir kalau jinnya itu masih menjaga dia dan keturunannya dan keluarganya. Apakah jin yang memang ada pada nenek buyutnya itu yang menjaga nenek buyutnya itu tetap akan datang kepada dia atau enggak, dan bagaimana solusinya bila terjadi hal demikian? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya soal jin muslim, jin baik, jin jahat dan lain sebagainya, pokoknya jin-jin dan macamnya. Pengetahuan. Terus ditambahin Ustaz, sekarang kan kita banyak ya pesulap-pesulap yang makin sepertinya bisa baca pikiran, padahal mereka bukan dukun kayak sih. Nah, sedangkan di barat sendiri kan sekarang begini Ustaz, terkenal sekali ini bahwa otak manusia ini sudah diteliti kekuatan manusia yang paling optimal itu hanya 100%. Nah, ini yang mereka menjadi dalil mereka, kalau kemampuan otak pikiran kita bisa kita maksimalkan, apapun bisa kita lakukan katanya gitu. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai? Ya mungkin ini yang terakhir ya insyaallah. Kemudian nanti ada pesan terakhir yang mau kita sampaikan kepada seluruh jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ramalan bintang yang kita baca di majalah-majalah, di koran, ini termasuk dengan mendatangi dukun nggak? Kalau memang diniatkan dan dimaksudkan kayak gitu, artinya memang sengaja kita cari buku kayak gitu, sengaja kita cari, itu udah sama dengan mendatangi dukun, sama. Tapi kalau kebetulan nampak, kita lihat, mestinya langsung segera dibuang. Ini sampah ini, kan begitu? Buang cepat. Kalau perlu dibakar, jangan dibaca oleh orang lain. Tapi kalau ikut menikmati, walaupun sambil ngejek nih, itu jelas-jelas kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, kan begitu kan? Robah dengan tangannya. Ibarat kita lagi nonton tuh, minimal tuh pakai remote ngerobahnya. Robah ke channel yang lain, kan gitu. Kalau ada ini yang kayak gitu dapat di tangan kita, maka bakar, musnahkan. Itu cara merubahnya. Kemudian air putih, terus dibacakan ayat-ayat, lalu perkataan yang tidak jelas. Di sini diberi kunci oleh Nabi ya. Minta dia memperjelas apa yang tidak jelas itu. Jika ia tidak mau, maka tinggalkan. Itu perintah Rasulullah SAW.
Tapi kalau dia mau memperjelas, maka tidak ada masalah. Itu ruqyah yang syar'iyah. Ya. Kemudian yang ketiga, ada temannya, ini ngakunya keturunan Raden, katanya ada jin penjaga Raden ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, ternyata bukan hanya di Sumbar aja ya, di sini juga ada yang kayak gitu. Ya, di Sumatera Barat itu juga ada kaum atau golongan tertentu, bahkan saya sendiri katanya ini, keturunan saya itu ada inyaknya. Ustaz paham ini? Ada inyaknya, yaitu jin harimau yang menunggu kami, yang menjaga kami sekeluarga cicit becicit. Maka perlulah disampaikan kepada kaum muslimin seluruhnya, jin itu pembohong, tidak boleh dipercayai. Kalaupun pernah atuk kita, ungku-ungku kita dulu kala itu punya persekutuan dengan jin, dengan perjanjian seperti itu, maka kita wajib melepaskannya. Kita wajib melepaskannya. Cara melepaskannya bagaimana? Cara melepaskannya, lafazkan, wahai seluruh musuh-musuh Allah, sesungguhnya yang melindungi kami adalah bukan kalian, dan kami tidak ada hubungan dengan perjanjian kakek nenek kami dengan kalian. Enyahlah kalian dari kehidupan kami, dan kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan kalian. Titik. Kaum muslimin yang kami muliakan, kita tidak butuh dengan mereka, dan jangan pernah ada bermohon dan mengharap bantuan kepada mereka sedikit pun saja. Ya, memang ada itu yang diikuti terus oleh beberapa jin tertentu, itu ada. Ya, tapi wajib dia melepaskan diri. Dan bentengilah diri kita, karena mereka sangat geram itu kalau ada anak cucu yang sudah ingin melepaskan diri. Biasanya Pak, salah satu di antara keluarga itu akan disusupi terus tuh, akan dimasuki terus tuh. Lalu bisa berinteraksi dengan mereka. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya, mohon penjelasan masalah jin-jin. Ya, dijelaskan seluruhnya masalah jin. Kalau buka pembahasan masalah jin, jujur saya sampaikan, pembahasan masalah jin ini pernah saya uraikan hampir 1 minggu dalam pengajian tiap hari. Kalau dijelaskan sekarang, bagian yang mana jinnya yang mau dijelaskan kaum muslimin. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya bukan mengatakan serba tahu tentang mereka, sebatas dalil yang ada saja yang kita ketahui, dan itu yang bisa kita sampaikan. Adapun cerita lain dari jin kepada manusia, maka kita juga tidak boleh mempercayainya. Sekali lagi, mereka adalah para pembohong. Dan Rasulullah telah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah saat beberapa kali malam simpanan di Baitul Mal dimasuki setan terus, ya kan? Nah, besoknya kata Rasulullah, gimana? Dia udah janji Rasulullah nggak datang lagi. Bohong dia tuh. Dia akan datang, lihat aja nanti. Iya, malamnya dikuntit lagi, nampak lagi. Nih, Keng, kamu kemarin yang maling kan? Aduh, tolonglah lepaskan saya, jangan dikadukan saya pada Rasulullah. Saya janji saya nggak akan datang lagi. Kan begitu? Nah, ini keluarga saya lapar. Baik, sekarang saya lepaskan. Tapi janji kamu nggak datang lagi besok. Besoknya dilaporkan pada Rasulullah. Apa kata Rasul? Pasti datang lagi nanti malam. Iya, datang lagi nanti malamnya. Udah 3 kali itu datangnya. Akhirnya dicekal betul oleh Abu Hurairah, ditangkap. Apa kata si setan itu? Lepaskanlah saya akan ajarkan kepada kamu satu ajaran yang kalau kamu mau membacanya dan merutinkannya, apalagi kamu baca malam hari, kamu akan terjaga dari seluruh kejahatan setan sampai besok paginya. Apa itu? Ayat kursi, kata setan itu. Maka dilepaskanlah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW paginya? Yang dia ceritakan itu benar, wahai Abu Hurairah, tetapi dia adalah pendusta. Bahwa kalau ayat kursi itu dibaca, memang benar setan akan bisa menyakiti orang itu 1 malam itu, walaupun dia pendusta, karena bangsa jin itu adalah bangsa pendusta. Jadi sekali lagi, kita cerita tentang sisi apanya tentang jin ini. Jadi kalau kita tidak boleh percayai jin itu cerita, kan ada Muhammad Isa Daud, siapa yang menulis dialog Al-Hiwarus Sahafi Ma'al Jinnil Muslim, Mustafa Kanjur, kan gitu kan? Dialog jurnalistik antara Muhammad Isa Daud dengan jin Muslim Mustafa Kanjur yang mengaku raja dari India. Kita nggak boleh mempercayai yang kayak gituan dari informasi jin. Tapi cukup yang kita percaya, yang kita imani apa yang ada dalilnya dari Rasulullah SAW, sebatas itu. Kalau hanya sekedar mengetahui nggak ada masalah, tapi mempercayai ini urusan lain. Mempercayai itu urusan akidah. Urusan akidah wajib dengan dalil yang jelas, yang sharih, yang sahih. Ya, baik. Kalau mau menjadi spesialis jin, insya Allah bolehlah kita saling diskusi tentang masalah
jin sebisanya. Saya tunjukkan beberapa kitab yang bisa dibaca tentang masalah itu, ya, tentang membuka dan mengetahui alam mereka. Kemudian tentang pesulap-pesulap, para al-hipnotis dan segala macamnya yang bisa membaca alam pikiran manusia dan seterusnya kaum muslimin. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama yang bersalaf seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, dan juga dijelaskan terusnya oleh ulama kita yang terkini dalam fatwa-fatwa terkini oleh ulama besar Arab Saudi. Itu dijelaskan bahwa ini termasuk kepada pekerjaan syaitan. Itu adalah ilmu yang tidak boleh kita pelajari dan tidak boleh kita sesekali mempelajarinya, mengajarkannya. Ya, hipnoterapi segala macamnya itu juga masuk dalam bab ini kaum muslimin. Jadi berhati-hatilah kita ketika kita ditawarkan kepada hal-hal yang sebenarnya ini sudah bukan wilayah kita lagi. Ilmu-ilmu yang semacam itu, para pesulap, ini termasuk sihir. Ibnu Qudamah menjelaskan salah satu bentuk sihir itu adalah para pesulap yang menipu pandangan manusia dan kecepatan tangan segala macamnya. Ini juga termasuk sihir. Ya. Nah, kaum muslimin kami muliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, lindungilah diri kita dengan ilmu yang benar dan sahih, dan wariskanlah ilmu yang benar ini kepada keluarga kita, dan cukupkanlah Islam sebagai satu-satunya solusi yang terbaik dari seluruh permasalahan apapun, baik yang berhubungan dengan jin setan, yang berhubungan dengan perdukunan dan santet dan seterusnya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang saya diminta tolongi oleh panitia agar menyampaikan kepada jamaah. Mungkin ada yang mendengarkan berita terbaru sekarang ini di Mentawai. Salah satu contoh kasus di Mentawai itu, alhamdulillah satu gereja menyatakan masuk Islamnya beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah, jumlahnya 93 orang termasuk dengan pendetanya masuk Islam. Ini berkat perjuangan dai-dai kita yang masuk ke pelosok-pelosok. Nah, kaum muslimin kami muliakan, ternyata setelah masuk Islam itu, maka seluruh gereja-gereja yang lain kompak memboikot satu gereja ini dan orang-orangnya, serta memberikan tekanan-tekanan yang sangat menyedihkan dan menyakitkan sekali. Lalu dai-dai kita, relawan yang datang dari luar itu dicegat. Baru saja merapat itu sudah dilarang. Mereka bahkan siap dengan tindakan keras. Tapi alhamdulillah kita masuk melalui pemerintah ke, alhamdulillah Gubernur Sumbar dalam hal ini juga memberikan support, dan atas nama pemerintah akhirnya camat setempat yang juga non muslim itu mengatakan kalau bukan jalur pemerintah nih kami akan larang siapapun masuk ke kampung itu yang sudah muslim, orang-orang satu gereja itu, Pak. Jadi sekarang udah masuk. Nah, kita sekarang ini butuh mengirimkan terus dai, karena mereka awam betul tentang agama. Kirimkan terus dai-dai. Tentu saja dai ini disupport dengan dana. Keluarganya yang ditinggalkan juga tanggung jawab kita. Sementara kita yang pergi ke sana itu tidak mungkin. Maka berbagi tugas kita dalam menyelamatkan saudara kita sana. Sementara yang pengen masuk Islam terbuka luas pintunya sekarang ini kaum muslimin. Hanya butuh support dai-dai ini dikirim, kemudian keluarganya kita yang tanggung, maka bantuan-bantuan jilbab, mukena, Al-Quran, guru-guru tetap yang akan tinggal di situ, itu dihimbau kepada seluruh kaum muslimin. Dalam hal ini pengurus masjid juga mengajak kepada kita seluruhnya, ya, agar seriuslah kita menopang misi untuk mendakwai saudara kita yang mu'allaf di sana itu. Serta orang-orang yang menunggu dai-dainya, dai-dai dari kita dikirimkan kepada mereka. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, nanti pengurus yang akan bergerak dalam masalah ini, tolong keluarkan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu menyampaikan Islam ke saudara kita yang di sana, sementara fisik kita mungkin tidak sampai, tapi dai yang kita kirimkan ke sana, kita yang memberangkatkannya. Insyaallah kaum muslimin siap ini. Support mereka dan tupang mereka agar dai kita tidak berpikir bagaimana nasib keluarga saya yang saya tinggalkan, ya. Lalu bagaimana nanti saya yang di sana? Subhanallah, ini semuanya kita yang punya andil, kita punya kerjaan. Demikian kepada pengurus kami, agar ini segera ditinjau dan disikapi secepatnya, dan kalau sudah disiapkan orang-orang yang akan memungutnya, pungut cepat sebelum dingin, Pak. Ini masih panas nih. Ya. Rogoh kantongnya dan jangan pikir-pikir lagi, yang dikeluarkan itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Itu surat Al-An'am ayat 160. Dikembalikan oleh 10 kali lipat. Akan Allah lebihkan lagi. Jadi milihnya yang terbaik, Pak. Anfiqu, berikanlah infakkan oleh kalian apa yang terbaik ada di tangan kalian. Semoga seluruh yang berinfak dilipat gandakan rezekinya oleh Allah, dipecahkan masalahnya oleh Allah, dan diberikan solusi yang terbaik dan dilapangkan urusan hidupnya. Dan yang belum berinfak, semoga saja Allah Subhanahu wa taala melunakkan hatinya dan memberikan hidayah kepadanya. Semoga yang bersangkutan segera menyongsong dan menyusul saudaranya yang lain. Yang benar hanya dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah dari kami
dan dari syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasul berlepas diri dari setiap kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, ibu-ibu juga silakan terus berjalan, infaknya dimaksimalkan, sedekahnya dimaksimalkan. Tidak ada kebaikan yang kamu kerjakan kecuali kembalinya kepada diri kamu sendiri, kata Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan, kebaikan itu sedang kamu tabung untuk diri kamu sendiri. Dan kalau kamu melakukan keburukan, kamu sedang menabung keburukan itu untuk diri kamu sendiri. Nah, sekarang tabungan kebaikan sedang kita kumpulkan. InsyaAllah akan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita serta masa depan kita. Demikian mungkin Ustaz. Ada yang saya tutup? InsyaAllah. Baik, sampai di sini yang bisa kami hantarkan. Mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan apa yang dikatakan Ustaz tadi. Yang benar datang dari Allah, yang keliru itu murni dari kelemahan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.